Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, para jamaah kaum muslimin Masjid Mutiara yang sama-sama harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu ini kita dapat berkumpul kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentotalitaskan penghambaan kita kepada Allah dengan menjalankan ibadah dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh untayan dari amal-amal perbuatan kita yang baik-baiknya jadikan oleh Allah sebagai amalan salihan mutaqabbalah, dan seluruh perbuatan khilaf dan dosa salah-salah kita seluruhnya diberikan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada tema kajian kita pada malam kali ini berkenaan dengan masalah tauhid, ada satu cerita yang terjadi di satu pesantren. Ada seorang ustadz yang memiliki santri yang sudah tumbuh dewasa. Kalau kisaran anak-anak sekarang mah masuk kelas mu'alimin, aliyah atau SMA. Ketika ditanya sama ustadz, "Ya bunai, wahai seorang anak, man khalaqak?" Saya tanya, siapa yang telah menciptakan engkau? Pertanyaan yang sangat dasar, pertanyaan yang sangat simpel, ditujukan kepada seorang yang santri yang udah mulai tumbuh dewasa. Dia menjawab dengan gelak tawa, khalaqani ummi wa abi. Yang menciptakanku teh, sambil tertawa deh, dia menyebutkan ummi, ibuku, wa abi, dan ayahku. Yang menciptakan aku adalah ibu dan ayahku. Sambil tertawa menjawab kepada seorang ustaz. Lantas si ustaz ini langsung bertanya kepada muridnya yang masih kecil, yang umuran SMP, sanawiyah. Ditanyalah kepada seorang santri cilik itu, wa anta man khalaqak, dan kepada engkau saya bertanya, siapa yang menciptakan engkau? Khalaqani Allah, Allah lah yang menciptakan aku, kata seorang anak kecil santri itu. Terus yang udah besar yang tadi, yang santri yang udah besar, dia komentar kepada ustadznya, "Ustadz, dia menjawab seperti itu wajar." Kenapa wajar? Dan dia mah baru saja mengetem di Allah, baru saja keluar dari dealer, masih anyar kene. Saya mah udah besar, udah lama gitu, jadi udah mulai lupa. Nah, ini adalah satu cerita yang konyol menurut saya, dan itu adalah sesuatu yang seakan-akan terjadi. Fenomena itu terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Kadang-kadang orang yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah memiliki pemikiran dan jalan hidup, mereka memiliki idealisme, seakan-akan menghilangkan sisi ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pragmatisnya itu yang dikuatkan, melihat sesuatu itu hanya berdasarkan untung dan rugi. Melihat sesuatu itu hanya berdasarkan nominal dan materi. Terkadang itu yang hinggap kepada diri kita yang sudah dewasa, melupakan sisi-sisi ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dan menomorsatukan kehidupan dunia, datangnya rizki, lupa sama Allahnya, ingat sama yang ngasih secara kasat matanya. Itu adalah gambaran-gambaran yang sederhana.
menghambakan kepada makhluk karena dia telah memberikan kebaikan kepada dirinya dan lupa kepada Khalik yang telah menciptakannya. Itu adalah fenomena yang terjadi. Maka dari itu para ulama jelas saja menyatakan bahwasanya innal insan, sesungguhnya manusia, abdul ihsan, adalah hambanya sesuatu yang baik. Terkadang manusia itu ketika diberikan kebaikan dari orang, dia itu jadi hambanya, ngikut, ngekor gitu. Dan lupa melihat dan membatasi. Kalau dalam hal yang baik mah tentu saja, hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mah ya biarkan saja. Tapi kadang-kadang berkat kebaikan itu diberikan seorang manusia kepada kita, kita berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi persoalan, permasalahan. Nauzubillahi min dzalik. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kemarin kita sudah selesai membahas mengenai ancaman Allah kepada orang-orang yang menduakan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya begitu dahsyat, dan begitu pun kita telah pelajari bersama bahwasanya Allah pun memberikan janji yang luar biasa, fadilah mengenai ketauhidan seorang manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang manusia dia tidak mempersekutukan Allah ketika meninggal, maka insya Allah surga yang akan menjadi jaminannya, walaupun kembali lagi kepada amal yang telah diperbuatnya. Kalau amal buruknya lebih banyak dibandingkan amal baiknya, selama ada iman ketauhidan yang lurus, tidak mensyirikan Allah, maka dia pasti pada akhirnya akan masuk ke dalam surga. Dan bukan berarti kita merasa melonggar-longgarkan atau mengabaikan terhadap siksaan Allah. Bukan berarti kita mengabaikan itu. Seakan-akan berbicara, keunlah saya mau masuk neraka lagi, nu pasti mangke masuk surga. Nah, itu adalah satu ungkapan yang bukan sebagai hal yang mendasari kita untuk melakukan kesalahan. Jangan seperti itu. Para jamaah sekalian, yang akan kita bahas pada malam kali ini yaitu adalah pilar-pilar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang sangat penting yang harus kita tanamkan khususnya dalam masalah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inti dari tauhid adalah pengibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pencegahan diri kita sehingga kita tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ani'budullaha wajtanibut taghut." Hendaklah kalian untuk mengibadahi Allah dan juga jagalah diri kalian untuk beribadah dan juga memohon berlindung kepada taghut, kepada tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadi inti dari dakwah Islam dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya inti dakwahnya itu tauhid. Para jamaah sekalian, ibaratnya kalau misalkan kita hendak berladang, kita punya sepetak tanah. Lantas kita ingin menanamnya dengan tumbuhan, taruhlah padi. Maka hal yang pertama yang harus kita lakukan apa? Menyiapkan tanah itu sehingga bersih. Tidak ada tanaman-tanaman liar, tidak ada sesuatu hal yang menghalangi kita sehingga kita dapat menanam tanaman padi itu dengan sempurna. Begitulah mengenai hati, mengenai ketauhidan kita. Kita harus bersihkan hati kita dari hal perusak-perusak terhadap tanaman inti kita, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika kita menanam dengan baik di tanah yang subur, tanpa dimasuki dengan parasit-parasit yang mengganggu, maka itu insya Allah hasilnya pun akan baik. Itulah ibaratnya kita harus bertauhid kepada Allah dengan sebenar-benarnya tauhid, dengan tumbuhan yang baik, dengan ladang yang baik. Para jamaah sekalian, sebelum masuk kepada pilar-pilar yang mendasari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas sedikit mengenai ibadahnya dulu. Ibadah adalah satu ungkapan yang sangat sering kita dengar, yang kita ungkapkan, yang kita laksanakan, yang kita lakukan dan persaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata para ulama memberikan gambaran yang luar biasa mengenai ibadah. Al-ibadah secara bahasa itu dimaknai az-zul. Az-zul atau at-tadhallul artinya adalah menghinakan, ataupun bisa diartikan merendahkan diri seorang manusia.
Sehingga ada apa? Sehingga nanti ada ketundukan. Maka orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, dia adalah orang yang menyadari betapa hinanya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyadari betapa tingkatannya rendah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya dirinya adalah makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu inti dari ibadah ada ketundukan, keikutan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mengaku ibadah tapi tindak tanduknya tidak sesuai dengan ini, berarti dia menyalahi dari ibadah itu sendiri. Kalau ibadah menurut istilahnya, ini sangat banyak para ulama kita menyebutkan. Ada yang menyatakan bahwasanya ibadah itu adalah menaati Allah terhadap seluruh apa yang telah Allah gariskan dalam kehidupan kita. Baik terhadap aturannya kita ikuti, taat. Baik menaati terhadap larangan-larangannya kita jauhi, dan kita jaga diri kita agar tidak masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada istilah yang sangat luar biasa, dan ini merupakan istilah yang menyeluruh, yang syumul mengenai arti dari ibadah. Kalau tidak salah ini adalah ibadah definisi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau menyatakan al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah. Nah, inti dari ibadah itu didefinisikan adalah satu sebutan. Apapun itu sebutannya, amalan apapun itu sebutannya, jami'un likulli ma yuhibbullah, yang mencakup, sebutan yang mencakup segala hal. Apa-apa di sini adalah amalan-amalan apapun yuhibbuhullah, yang Allah cintai. Ini poin yang pertama. Apapun namanya, amalan apapun seluruhnya, segala sesuatu yang merupakan cinta dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hal itu, maka disebut dengan ibadah. Dan juga ditambahkan wa yardah, dan juga apa yang Allah ridhoi. Di sini ditambahkan min qaulin, baik amalan-amalan itu dari bentuk ucapan, perkataan, au fi'lin, ataupun bentuk perbuatan-perbuatan. Amalan-amalan zahiran, baik yang nampak kasat mata, ataupun batinan, ataupun amalan-amalan yang batin, yang tersembunyi, yang tidak nampak. Ini adalah istilah yang sangat luar biasa. Jadi ibadah itu satu sebutan yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh salat, perbuatan, amalan dicintai oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Contoh yang lain, bekerja. Bekerja, apakah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Diperintahkan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Nah, para ulama memberikan makna dan tafsiran ketika sholat telah dilaksanakan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Bertebaran di sini dilanjutkan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah oleh kalian mengenai apa? Min fadlillah, dari karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Menandakan bahwasanya kita itu harus berikhtiar keluar dari rumah, bekerja, mencari kemuliaan-kemuliaan anugerah yang Allah berikan. Kita dituntut untuk beribadah, dan itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Allah ridhoi, maka itu bisa masuk ke dalam ibadah. Namun kalau yang seperti ini tidak mutlak. Namanya juga ikhtiar, harus cari jalan yang terbaik, dan itu sesuatu yang baik. Kalau ikhtiarnya jelek, maka tidak masuk ke dalam ibadah. Contoh, kerjaan kan tidak seluruhnya halal. Ada juga yang haramnya, ada batasan-batasannya. Jangan ada istilah dalam mencari rizki, milarian anu haram gitu sesah, kemudian halal gitu ya. Seakan-akan bahwasanya Allah itu mempersulit terhadap rizki seseorang untuk mendapatkan yang halal. Ini adalah suatu hal yang salah. Dan ini adalah tuduhan yang sangat keras kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seakan-akan Allah itu tidak memberikan jalannya kepada seorang ini untuk mendapatkan rizki yang baik dengan cara yang halal. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan. Maka dari itu para ulama kita menyebutkan bahwasanya yang namanya ibadah itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada ibadah yang tauqifi, yang benar-benar terlandaskan oleh dalil, tuntunan secara langsung, tidak bisa diganggu gugat, yaitu masuknya ke dalam mahdhah, yang memang istilahnya waktunya sudah ditetapkan, ada tata cara yang khusus, kaifiatnya pun sudah ditetapkan. Ada yang ghair mahdhah, kita sudah tahu. Nah, di samping itu ibadah pun dibagi menjadi seperti yang tadi disebutkan. Ada ibadah-ibadah qalbi, ibadahnya hati. Hati pun bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan hati. Amalan hati itu apa? Adalah kita sabar contohnya. Itu adalah amalan hati. Amalan hati, syukur. Walaupun tetap sabar dan syukur pun akan mencerminkan dan mengekspresikan ke dalam perilaku yang nyata dalam kehidupan seorang manusia. Namun pada dasarnya ini adalah amalan-amalan yang hati. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan ibadah yang baik kepada Allah. Ini masuknya qalbi. Ada juga ibadah yang masuknya bersifat qauli. Ucapan-ucapan, tahmid, tasbih, takbir, zikir kita kepada Allah dengan lisan kita, hamdalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah juga. Ada yang maksud dengan jasadi, ataupun sebut dengan arkani, ataupun fi'li, banyak istilahnya, silahkan. Nah, ini yang jasadi, ini sesuatu yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, yang langsung nampak. Sholat, tetiasa sholat ku hati. Sholat maprung, kudu ku takbir, ya, dengan bacaan-bacaannya, dengan doa-doanya. Nah, ini adalah jasadi. Orang berzakat, ini pun sama, amalan-amalan yang harus dilakukan secara jasadnya. Berinfak harus kelihatan langsung dengan jasadnya. Saum dengan jasadnya, itu ibadah-ibadah ini. Maka dari itu, kalau misalkan ada orang yang hanya mengkelompokkan dan menjadikan ibadah itu yang penting hati, iya teh lepat tapi kumaha gitu ya. Kayak bener nak, salah rasa sih bener tina lepatna, benar dalam salahnya, karena dia hanya menghususkan kolbi. Ada yang berbicara seperti ini, yang penting mah hati. Ini hati teh nomor hiji penting pisan, tapi jangan dilupakan amal perbuatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wa amwalikum, ila suwarikum." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu tidak memandang seseorang dari pakaian yang dikenakan, tidak memandang dari rupa yang dia tampilkan. Tapi innallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu melihat ke dalam hati dan juga amal. Ini adalah dua sisi mata uang yang tidak pernah bisa dipisahkan. Amal harus dikuatkan dengan hatinya yang mantap, niatnya lillahi ta'ala. Hati tidak cukup dengan hatinya wungkul, niatna wungkul, niat hoyong ngaos sahkan ya, baca Quran. Niatna we wungkul tapi tenggaos-gaos ya tidak sempurna juga. Aya lagi niatnya bagus. Amalnya jelek. Maka ini pun tertolak sama. Ya, niatnya bagus, tapi perbuatannya jelek. Contoh apa? Kita ingin bersedekah. Masian naon weh abdi ka adis ki. Iya aya artos lumayan misalkan. Walaupun can pernah nya. Mudah-mudahan insyaallah. Nah, misalkan berikan. Nah, tapi ketika memberikannya itu dengan cara nya tuh saya mah kerja teh soson-soson, dengan ucapan yang membuat dirinya direndahkan, dengan sesuatu yang menyakiti hatinya. Itu adalah niatnya bagus, cuman dalam ibadahnya, dalam pengamalannya secara langsung jelek, maka itu pun akan jelek. Karena Allah Subhanahu wa taala pun melarang hal itu. Itu contohnya. Ada yang niatnya jelek tapi amalnya bagus. Seperti apa ini? Sama. Innamal a'malu binniyat. Ada orang sholat, hari sholat amalan bagus tidak? Bagus pisan, tapi niatnya jelek. Ya,
Niatnya itu bukan untuk Allah, bukan sebagai penghambaan kita kepada Allah, hanya sebatas ngiringan batur, katinggal ku batur sebagai orang soleh misalkan ya. Nah itu pun adalah sesuatu yang salah. Cuman satu, hati-hatinya. Ini masalah tentang riya. Riya itu yang kemarin kita bahas, urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Riya itu tidak mempersoalkan kita dengan orang lain. Maksudnya gini, kalau misalkan ada saya misalkan, saya ibaratkan saya saja. Saya ngimaman di sini. Ngimam, biasanya lagamnya biasa misalkan ya. Lagam nanti gitu-gitu Pada satu saat saya ngimaman dengan lagam yang luar biasa gitu. Wah, suara teh nelentang segala macam. Langsung para makmum teh karena udah biasa apal lagam sancana, iya segana ria ya, iya segana ria ya, parhan ria ya. Nah, itu bukan kaitan seseorang menjadi ria atau tidak, karena mungkin saja saya berlatih di rumah mempersiapkan hal itu, maka ketika tampil menjadi imam bisa lebih the best gitu ya. Nah, jadi bukan kita menghukumi orang lain, si eta ria. Jangan, karena ria itu kita dengan Allah. Ria itu balik sama kita. Kita harus memuhasabah diri kita. Kita teh beramal rian teu sieun tah gitu. Ketika ada orang lain yang mungkin menampakkan keriaannya, bisa terjadi, bisa. Misalkannya saya atau sholatnya 5 waktu di masjid misalkan ya, dan saya mah tugasnya eta tugasnya eta misalkan saya seakan-akan ria kepada jamaah sekalian. Nah, jamaah sekalian menganggapnya satu, harusnya berdoa mudah-mudahan saya mah tidak seperti Farhan yang mengungkapkan gitu, biar kita terhindar. Doakan mudah-mudahan saya sadar dan jadikan pelajaran gitu ya. Nah, jadi urusannya dengan Allah, kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Nah, itu mengenai perkara dalam ibadah. Maka dari itu, kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal yang mesti kita lakukan. Yang disebut dengan pilar-pilarnya itu, yang akan menjadikan bangunan ibadah kita kepada Allah itu menjadi mantap dan kuat. Nah, hapus sajalah. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus satu, ada al-hub ataupun mahabbah. Bahasa kita nama harus ada rasa cinta yang menyertai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu masuk dalam ibadah. Harus kita ada rasa cinta ketika kita beribadah. Kedua, asa bau naonnya anu ngegoreng sambal. Yang kedua, harus ada apa? Aduh, iya mah apa wae da keker. Al-khauf. Yang kedua ada al-khauf. Al-khauf ini adalah kita pun dalam beribadah kepada Allah harus tanamkan ada rasa takut. Ya. Yang selanjutnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pilar yang selanjutnya adalah ar-raja. Ini adalah pilar inti. Nanti ada juga yang disebut dengan ar-raghbah, ar-rahbah. Ada lagi yang lain-lainnya, namun ini adalah pilar yang inti dalam kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang disebut dengan ar-raja. Ar-raja itu ada ada harapan, ada cita-cita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang penting. Kalau misalkan hanya cinta saja tanpa dibarengi dengan rasa takut dan juga tidak ada harapan terhadap ibadah yang kita kerjakan, maka ditakutkan kita itu menjadi orang zindik. Kata siapa namanya? Syekh Utsaimin di dalam kitabnya, itu masuk orang zindik. Zindik itu orang-orang munafik, masuk ke dalam orang munafik. Kenapa? Karena ketika ada orang hanya mengandalkan cintanya saja, dalam hatinya saja, dia tidak memberikan sesuatu hal yang nyata, konkret dalam ibadahnya secara langsung, maka itu adalah sesuatu yang kurang pas. Jadi cinta harus ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, harus. Contoh, saya berdiri melaksanakan sholat, saya yakini saya atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ada mahabbah di dalam hati saya. Mengapa kita tidak mau mencintai Allah Subhanahu wa taala padahal Allah matos bebeakan masihan ka urang teh? Kita mencintai istri saja. Ya. Walau kadang-kadang misalkan istri kita namanya manusia, ada khilaf, ada salah.
kadang-kadang ngecewain ke kita, kadang-kadang membuat kita sakit hati, kadang-kadang merasa jengkel, tidak dihormati oleh pasangan hidup kita, misalkan seperti itu. Nah, tapi kita tetap cinta. Ini kepada Allah yang telah tidak pernah sekalipun mengecewakan kehidupan kita. Kenapa kita tidak cinta? Mengapa begitu sulit untuk bercinta, mencintai Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Yang kedua ada rasa takut. Di sini adalah takut apa? Takut terhadap makomnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah berjanji bahwasanya Allah tidak segan-segan untuk mengazab seorang manusia ketika dia berdosa, bersalah, tidak mau bertobat, dia sombong, dia ingkar, dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita takut. Khususnya dalam ibadah kita yang kita lakukan juga. Sedekah kita teh harus ada rasa takut, ya Allah, aduh abdi sieun. Bilih teu ditampi ku anjeun gitu. Itu harus ada, harus ada. Agar apa? Agar kita tidak merasa enjoy saja. Ngerasa geus salat beres. Tidak gitu, harus dipikirkan, ya Allah, saya takut salat saya yang tadi maghrib teh kataan pintu. Tak harus sampai situ. Dan yang ketiga, bukan hanya takut terhadap ibadah yang telah kita kerjakan, tapi kita pun ada harapan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan sholat saya ini Engkau penuhi seluruh apa yang menjadi hajat saya. Engkau sempurnakan amal-amal saya. Ada cita-cita di kemudian hari yang akan kita gapai nanti ketika perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus lengkap. Cintanya mendorong kita untuk merasa yakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut, amal ibadah takut enggak ditampi. Dan juga ingat, kita selalu termotivasi. Ada cita-cita harapan kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akan rinci mengenai cinta, khauf dan rojas dengan lebih detail, para jamaah sekalian, saya jadi lupa ya. Bahwasanya seorang manusia itu terkadang dia itu bisa jadi lupa untuk menyertakan hal ini, khauf dan takut. Ya, khauf itu takut, ar-raja itu ada harapan dan cita-cita. Nah, maka dari itu salah satu kuncinya setiap amal ibadah apapun yang telah kita kerjakan samakan dengan sholat. Kalau udah sholat, pertama kali yang kita ucapkan apa? Astagfirullahaladzim. Iya, istighfar. Walaupun eta ibadah teh pisurgaeun we kudu diistighfaran gitunya. Istilah nama. Nah, karena kita takut, kita tidak lengkap menyertakan pondasi-pondasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selama ini yang mungkin kita belum tahu mengenai hal ini yang harus kita penuhi dalam ibadah. Maka dari itu ada istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Begitupun amalan apapun yang telah kita kerjakan, kita barengi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar pahalanya sempurna, biar tidak ada hingga riya dalam apa yang kita kerjakan. Allahu a'lam bishawab. Para jemaah sekalian, kita akan masuk mengenai makna dari mahabbah itu sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah, beliau adalah pakarnya ya mengenai rasa seorang mukmin, termasuk mengenai rasa cinta seorang mukmin. Beliau mendalami mengenai masalah tersebut, menyatakan bahwasannya yang disebut dengan cinta itu, dia itu ada al-mailu. Al-mail itu apa? Kecenderungan. Ada kecenderungan terhadap sesuatu. Ini al-mailnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada al-wal'u. Al-wal'u itu apa? Kita itu ketika sudah condong, cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ditambahkan dengan apa? Kita itu sangat suka kepada yang kita sukai, Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menarik perhatian terhadap orang yang sesuatu yang kita sukai itu. Itu yang disebut dengan cinta. Contoh, kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita condongkan, cenderungkan seluruh minat kita, hasrat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan berhenti di situ. Kita pun harus tarik perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya menarik perhatian Allah dengan cara apa? Dengan cara beribadah. Melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Samalah kepada istri kita juga nya. Kita kan ada kecenderungan kepada istri kita. Ya. Nah, maka dari itu kita harus menarik perhatiannya kepada yang sesuatu yang dia sukai juga, sehingga dia mencintai kita juga gitu.
Itu adalah sesuatu hal yang disebut dibungkus dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ada beberapa karakteristik cinta. Nah, jadi ngobrolin cinta, gak apa-apa ya. Nah, yang pertama, cinta itu bersifat as-safa wal bayad. Cinta itu harus bersih, harus murni. Harus bersih, harus murni. Itu pun yang harus kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, murni mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya, dengan segala kemahakuasaannya, dengan segala janji-janjinya. Kita mencintai istri kita, ya, misalkan ya, ada sesuatu yang kita suka dari istri kita, walaupun mungkin tidak 100% gitu ya. Ayahku nu mancungna, ayahku socana, ayahku naona, tapi mencintai manusia itu berbatas. Maka dari itu ada istilahnya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, gitu. Sakinah mendapatkan ketentraman ketika bersama orang yang kita cinta. Tenang hidup kita. Sakin, sukun cicing hidup kita. Tentos sareng anjeuna gitu. Mawaddah itu kecintaan atas dasar apa yang kita sukai. Seperti tadi, oh, ku gelisna, ku bodasna, ku ieuna. Tapi mawaddah bisa pudar jamaah sekalian. Tapi sono asih, nah, rasa-rasa asih itu adalah rahmahnya. Walaupun mungkin mawadahnya sudah memudar, tubuhnya yang sudah tidak elok lagi misalkan ya, tapi karena ada rasa rahmah ini, itulah yang menguatkan seorang manusia untuk mencintai pasangannya. Nah, itu pun kita harus kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungannya. Tidak ada cacatnya Allah barang setitik apapun. Yang kedua, para jamaah sekalian, ketika kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada tumbuhkan dalam diri kita al-uluwu wadzuhur. Kita pun harus meninggikan, memuliakan Allah dengan semulia-mulianya. Dan juga kita harus menampakkan kemuliaan Allah itu dalam rasa cinta kita. Otomatis kalau kita sudah memuliakan seseorang, merasakan bahwasanya dirinya itu rendah. Ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika kita cinta kepada Allah harus ada al-luzum wath-thubut. Ari luzum teh naon? Luzum teh tetap gitunya, terus menerus. Nah, thubut itu tidak goyang sama sekali. Ketika kita cinta Allah, udah terus tambahkan kecintaan kita kepada Allah dan jangan sedikit pun berpaling dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-luzum wa thubut. Ini menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dan yang selanjutnya ada istilah lub. Lub itu adalah inti yang paling dalam. Jadikan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita itu inti dari hati kita. Yang paling dalam itu adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sebut dengan iman juga. Dalam arti nu mantep teh dalam hati teh keimanan kepada Allah. Salah satunya dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ini yang juga harus kita usahakan, ada istilah al-hifdzu dan juga al-imsak. Al-hifdzu itu menjaga. Ketika kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita harus jaga cinta itu agar selalu tertanam dalam hati kita. Dan juga kita harus menahan agar kecintaan itu tidak keluar dari hati kita. Itu adalah yang dimaksud dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jemaah sekalian, banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan mengenai kecintaan seorang manusia, khususnya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya, kalau orang sudah cinta, Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi. Konsekuensinya satu, dia harus membuktikan cintanya itu. Sama dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-31 yang sangat populer ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Nah, Allah Subhanahu wa taala itu hibbunallah terlebet deh. Nah, intinya jika kalian cinta pada Allah, maka yang harus dilakukan adalah apa? Salah satunya ikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, cinta itu bukan hanya sekedar ungkapan. Ya Allah, aku mencintaimu, atau sudah beres. Kuat sih cintanya mah dalam hati ayah, tapi tidak dengan bukti, maka itu sesuatu yang hampa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berikan konsekuensi dari kecintaan seorang manusia dengan bukti yang nyata. Pertama adalah mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menandakan kita. Nah,
balik lagi kepada syarat ibadah. Ibadah itu yang pertama harus ikhlas. Ya, ikhlas. Yang kedua harus ittiba. Ittiba teh naon? Ittiba, aduh lepat we nulis teh. Nah, harus ikut tuntunan, ikut contoh. Nyontona ka saha? Ka Nabi Muhammad SAW. Ikhlas ini adalah bersih. Hati kita, segala apa yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah konsekuensi dari apa? Syahadat kita, la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah teh menuntut kita dalam mengerjakan apapun harus ikhlas. La ilaha illallah. Kita ngerjakan ini teh bukan untuk yang lain. Mau syirik besar ataupun syirik kecil, tidak ria, tidak mengibadahi yang lain, khusus untuk Allah. Dan konsekuensi yang selanjutnya, Muhammadur Rasulullah. Ini konsekuensi dari syahadat kita. Dari kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka kita harus ikut segala hal apa yang telah dikerjakannya, walaupun itu adalah sesuatu yang berat sekalipun. Kadang berselisih dengan hawa nafsu. Contohlah saya sebutkan kata Rasul SAW, dalam makan itu jangan berlebih-lebihan. Dalam makan jangan berlebihan. Kata Rasul, fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syurbihi wa thuluthun li nafsihi, li nufusihi. Kata Rasul SAW, kalau makan tuh jangan berlebih-lebihan, tong beak karep, habek misalkan ya. Nah, tapi ingat, gunakan sepertiga dari ruang perutmu untuk apa? Ta'am, makanannya. Gunakan sepertiganya lagi untuk apa? Minumannya, li syurbihi. Gunakan sepertiganya lagi untuk udara, sehingga itu adalah kunci untuk sehat juga dari Rasulullah SAW. Nah, saya teh berat gitu teh Pak, berat. Ketinggal pengen teh. Nah, tapi duge ka merkaan leres tah. Aduh, kemudian pas nuju Ramadan mah alah jantan imam di dia berak-bek gitu teh. Nah, itu adalah salah satu apa? Hal yang berat, tapi saya yakin dan saya berusaha sekuat mungkin, mulai dipapras sekedik-sekedik porsi makan, hal yang kecil saja. Nah, ini terjadi ikut tuntunan dan contoh Rasul SAW itu dalam segala hal apapun. Ya. Nah, ini adalah konsekuensi dari la ilallah. Nah, dan adapun konsekuensi dari cinta itu harus dibuktikan. Pertama itu dengan ikuti Rasul SAW. Nah, selanjutnya para jamaah sekalian, biar tidak salah kaprah ya dalam memahami cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata cinta pun dibagi menjadi dua unsur, dua jenis yang sangat membedakan, besar sekali perbedaannya. Pertama, ada cinta yang khosoh, mahabbah yang khosoh, atau disebut juga dengan mahabbah ibadah. Nah, apa yang disebut dengan cinta yang khosoh, yang khusus ini? Ini cinta diberikan pengagungan, kemuliaan, menyadari kecintaan kepada Allah dengan segala rupa kemahakuasaan Allah. Itu kita yakinnya cuma untuk Allah. Cinta inti yang terbesar dalam kehidupan kita untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dibagi menjadi, ada kaitannya dengan yang cinta yang musytarikah. Cinta yang ada keikutsertaannya dalam seseorang mencintai terhadap sesuatu. Pertama, ada cinta lillahi wa fillahi. Ketika seseorang memiliki cinta lillahi wa lillahi, itu maksudnya kita mencintai kepada yang Allah cintai. Kan kita sudah mencintai Allah, kita pun harus mencintai siapa yang Allah cintai. Yang pertama adalah para nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, kita harus mencintainya. Namun inti prioritas kita, manusia pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Kita cinta pada Rasul, kita cinta kepada orang-orang yang saleh, kita cinta para mujahid, kita cinta para shadiqin, orang-orang yang membenarkan. Seluruhnya adalah orang yang dicintai oleh Allah, maka kita harus mencintainya. Yang selanjutnya ada cinta yang disebut dengan Ishfaq war rahmah. Nah, ada cinta seorang manusia kepada manusia. Manusia yang di sini disebutkan adalah seperti cintanya orang tua kepada anak.
seperti cintanya suami kepada pasangannya, kepada istri atau sebaliknya. Ini adalah salah satu cinta juga. Selanjutnya ada cinta ijlal. Ijlal teh naon? Ijlal teh ta'zim. Ta'zim itu adalah pemuliaan, penghormatan. Ketika kita mencintai guru kita, ketika kita mencintai pembimbing-pembimbing kita, ketika kita mencintai orang-orang yang soleh, yang sudah umurnya senior. Contoh abdi Kapa Ahmad, Kapa Ferry, anu langkung ieu, Kapa Aseng, Kapa Edi, Kapa Tomo, Kapa Zaiful, Kapa Ardi, Kapa Endut misalkan ya, Kapa Agus. Nah, itu adalah rasa cinta yang harus kita tumbuhkan kepada orang yang kita hormati. Itu pun diberikan akses oleh Islam dalam cinta tersebut. Boleh. Nah, kalau misalkan selanjutnya ada juga cinta terhadap, kalau kita sebut ini cinta terhadap tabiat atau tabi'i. Contoh, ini mah istilahnya dalam masalah dunia ya. Kita cinta kepada makanan karena kita butuh ya. Ada kecintaan kita teh resep makan ieu ka Sunda Rasa nonton misalkan ya, atau ka Mak Pina atau ka mana. Nah, itu ada rasa cinta. Ya, itu memang ada orang yang mencintai terhadap hal yang seperti itu. Cinta terhadap mobil, resep mobil ieu, cinta kepada motor, resep, cinta kepada tumbuhan hidroponik ya, kekebonan segala macam. Itu adalah rasa cinta. Dan cinta-cinta semua yang ini, nah yang ini itu masuk kategori yang mubah. Cinta yang diperbolehkan. Cinta yang diperbolehkan, cuman syaratnya satu, Pak. Asal tidak mengalahkan cinta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menyelisihi cintanya kepada Allah. Selama cinta kita kepada anak kita itu tidak mengurangi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu yang boleh. Bahkan ini bisa bernilai ibadah, Pak. Bisa bernilai ajrun minallah. Pahala, ada pahala. Kalau misalkan kita mencintai orang-orang ini, siapapun itu, dilandasi karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kedua, bisa menambahkan cinta kita kepada Allah. Kalau misalkan kita cinta kepada istri kita, kita yakin kita teh cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala menambah cinta kita kepada Allah, itu jadi pahala. Mobil yang kita kerjakan, yang kita pakai, kita resep ke mobil itu teh karena tabiat seorang manusia. Mobil yang dipakai ke masjid mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa dan meraih dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menjadi pahala. Insya Allah. Mobil kita jadi saksi, motor kita jadi saksi, suka dipakai ke masjid. Nah, itu adalah sesuatu yang boleh. Jadi tidak dibatasi. Cinta mah ke Allah we wungkul. Dunia mah tinggalkan. Tong cinta ke dunia. Tidak seperti itu juga. Ada porsi-porsinya. Intinya ada makomnya, ada levelnya, ada derajatnya. Cinta dunia akhirat. Nah, dunia ya ada. Dunia kita cintai selama dunia itu menghantarkan kita kepada kecintaan Allah. Tapi dunia yang membuat murka Allah jangan, Pak. Gitu. Ya, sampai sini mudah-mudahan dapat difahami. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam kali ini jadikan oleh Allah sebagai pertemuan yang diridhoinya. Amin ya Allah rabbal alamin, dan mengundang mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.